Tentunya itu bukan adegan utama ya, itu cuma sebagian dari komedi terbaru yang kocak banget. Karena ini cuma sebagian dari adegan-adegannya. Nah, adegan awalnya itu dari film ini dibuka dengan flashback masa lalu kedua karakter di mana mereka saudara kembar, Moki dan JD ya. Mokinya lebih kecil dan JD-nya JD-nya si kecil, Mokinya yang besar. Jadi ceritanya di dalam dua bersaudara ini yang menjadi otak dari segala sesuatunya itu si kecil yaitu JD. Nah, Mokinya ngikutin aja. Ini sih flashback seperti kisah film dulu ya. Ada kalau nggak salah itu Arnold Schwarzenegger sama Danny DeVito ya. Kembar tapi secara physically beda banget. Tetapi ini ada unsur drama di mana terlihat nih Moki dan JD ini nyokapnya aja tuh penjahat banget ya. Terlihat dalam adegan nih mereka nih benar-benar butuh kasih sayang seorang ibu dan ibunya ini juga nggak ada menunjukkan rasa kasih sayang. Langsung dalam adegan dia langsung pergi bersama pacarnya yang juga perampok. Dia cuma ngasih pesan keduanya harus saling menjaga, setelah itu memeluk. Dan si Moki ataupun si yang paling besar bilang mereka mau ikut, tapi ibunya bilang I can use you. You can take us with you. I can use you. Wah, itu pukulan yang banget ya. Nah, terlihat setelah itu adegan pun berlanjut di mana dalam kisahnya ini si Moki JD ini di penjara nih. Nah, keluar udah dewasa. Nah, dalam adegan ini kita bisa melihat bahwa si kecil ini punya banyak link dan punya banyak masalah sehingga di penjara. Dan saat di penjara dia keluar bersama officer ataupun sipir korup, di mana terlihat dalam adegan sipir korup ini mengancam si kecil ataupun si JD ya. Si JD ini sebenarnya menjanjikan permata yang pernah dicuri ibunya waktu itu. Dan dari situlah dia bisa jadi bebasnya lebih cepat. Tetapi sebenarnya si JD ini punya rencana untuk yang lain. Langsung si JD menghampiri Moki yang sudah berkeluarga dan istrinya lagi hamil. Tetapi Moki bilang dia sudah tidak mau lagi hidup dalam ketakutan seperti dulu, yaitu dunia kriminal. Dia sudah meninggalkan dunia kriminal. Tetapi yang terjadi adalah setelah berbagai macam derita dan peristiwa, JD dikejar-kejar sama sipir yang sebenarnya menuntut mana bagian gua. Ya, dia menuntut bagian gua, kalau gua bebasin lu dari penjara, lu harus kasih gua permatanya. Akhirnya JD pun diperas. Dia disuruh pegang senjata yang ada sidik jarinya. Jadi kalau macam-macam bisa ditangkap lagi. Nah, Moki menemukan JD pingsan dan akhirnya Moki memutuskan dia mau membantu JD untuk tugas terakhirnya, yaitu merampok terakhir untuk menyelamatkan JD yang katanya bilang dia diperas oleh sipir penjara jahat. Akhirnya terlihat nih dalam adegan ya, Moki sama JD ini langsung mendekati sebuah rumah. Ya, ternyata itu temannya si JD waktu di penjara. Wanita yang dia incar sebenarnya adalah kartu anggotanya. Nah, disinilah adegan lucu terjadi. Ternyata cewek itu piara orang utan dan orang utannya ini naksir sama si Moki. Dia pegang tangannya dimasukkan ke akhirnya terjadilah seperti itu dan mereka langsung kabur ketakutan. Tapi Moki ataupun JD sudah berhasil ngambil kartu anggota yang mereka mau masuk. Nah, di tengah perjalanan saat mereka di motel, ributlah mereka berdua karena Moki menganggap JD berbohong. Ternyata disinilah mereka bertemu ibu mereka yang sudah bebas dari penjara. Jadi si Moki tahu nih bahwa JD ini merencanakan ini semua karena permintaan ibunya untuk mencari kembali permata yang hilang. Jadi permatanya itu ada di dalam perut pacar ibunya waktu masih muda dan dikuburkan suatu tempat dan sekarang jadi tempat golf. Nah, saat mereka mencari dan menggali pakai mobil truk besar, terjadilah kejar-kejaran seru dengan para peserta golf yang kesel banget nih karena acara golf mereka malah jadi kacau.
Jadi kejar-kejaran seru dan akhirnya mereka berhasil membawa permata ya dari jasad si pacar ibunya. Dan disinilah adegan terlihat akhirnya si ibunya ini ternyata membawa kabur permata setelah ketahuan nih sama sipir yang pengen nangkep si Jedi. Akhirnya si ibunya bawa lari permata itu. Disinilah terjadi kejar-kejaran seru antara Moki, Jedi, sipir penjara korup untuk mengejar batu permata yang dipegang ibunya. Tentu saja hal ini bikin terjadilah adegan lucu-lucu banget yang kocak dan juga ada semi actionnya. Tetapi ada twist yang sangat menggiurkan ataupun twist yang bikin kita jadi sedih karena ternyata ibunya berkorban saat mereka dikepung oleh polisi dan sipir penjara ini akhirnya terkena batunya sendiri, tertimpa pohon Natal sendiri. Ibunya malah berkorban ditangkap. Tentu saja Moki sama Jedi jadi merasa lebih lega karena mereka bisa meloloskan diri. Nah, tetapi ada nilai drama yang baik dalam episode ini ya. Dalam film ini, ibunya tuh ternyata masih menyimpan 2 permata ya yang akhirnya diberikan kepada Jedi dan Moki saat di dalam penjara. Wah, ini benar-benar menunjukkan bahwa ibunya punya quote yang bagus. Waktunya dia tidak banyak dan cuma uang yang dia bisa berikan. Akhirnya dia memberikan masing-masing satu permata untuk Moki dan Jedi. Karena satu permatanya aja harganya bisa beberapa juta dolar. Selesai deh filmnya. Tapi ada nilai moralnya sih ya. Walaupun lebih banyak nilai kocak-kocaknya sih. Tapi nilai moral tetap ada. Jadi film ini ya cukup oke. Nilainya dari 1 sampai 10 saya cukup bingung memberikan nilainya. Untuk komedinya saja nilainya cukup 7. Tetapi untuk dramanya di bawah 5 deh. Sorry ya. Tapi memang ini sangat entertaining, sangat menghibur. Kalau kalian menonton ya yang penting jangan bawa keluarga ataupun anak kecil ya. Karena ada adegan-adegan yang gak pantas juga sih. Tambahnya juga komedi orang barat ya. Jadi rada-rada beda sama orang kita. Selamat nonton deh film ini.